Dari sektor mana yang bergairah? Komersial atau residential atau saya sering dengar Rusunami residential. Jadi Bakelite sendiri sangat fokus untuk residential. Sebenarnya kenapa? Karena demand supply. Kalau kita bicara emerging market untuk properti, demand terbesar itu masih residential. Apalagi kalau kita bicara negara Asia. Orang di Asia itu kan nggak bisa ceritanya cuma sewa rumah kayak di orang Barat. Orang Barat ya orang Amerika itu bisa tuh dari lahir sampai meninggal dia sewa rumah terus. Begitu dia tua dia pindah ke panti jompo. Orang Asia nggak bisa. Dia harus memiliki rumah. Artinya demand untuk properti di Indonesia, terutama untuk residential itu pasti tinggi sekali. Itu membuat kenapa Bakelite kita lebih fokus sebenarnya untuk residential. Apalagi kalau di negara berkembang termasuk Indonesia, demand supply-nya itu masih jomplang sekali. Demand-nya tinggi sekali. Indonesia hampir 240 juta penduduk. Pertumbuhan penduduk setahun itu 2%. Berarti hampir 4 sampai 4,5 juta penduduk lahir setiap tahunnya. Itu sama dengan jumlah penduduk Singapura, bukan main-main. Kalau semua ibu di Indonesia mau melahirkan, kita kirim ke Singapura, kebayangin. Sama dengan jumlah penduduk Singapura itu sendiri. 4 juta orang lahir tiap tahun di Indonesia. Oke. Kalau residential ya, kalau dihitung dari segi valuation, harga daripada sepetak tanah atau sepetak apartemen di sini dibanding sama Asia Tenggara bagaimana? Sangat murah. Indonesia dibanding perbandingannya gimana? Jakarta sama Singapura itu kira-kira 1:10, 1:12. Kalau sama Kia 1:3. Kalau sama harga sama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Harga sepertiga. Jakarta itu paling mahal CBD itu kan 20 jutaan tanah per meter persegi. Kalau di Singapura 200 juta gitu. 250 juta. 20 juta tapi per square feet. Tapi kok masih banyak orang Indonesia beli properti di Singapura ya? Udah enggak lagi. Singapura sekarang propertinya koreksinya dalam sekali. Mungkin sampai 20-25%. Karena mereka udah terlalu booming dalam 2-3 tahun terakhir. Jadi mestinya lebih banyak terutama karena masalah kepemilikan asing lah. Kalau kepemilikan asing segera diterapkan itu kalau di Malaysia sama di Singapura maupun Vietnam itu juga booming karena kepemilikan asing. Ini masih terkendala kita ya. Ada di mana? Insya Allah katanya sih tahun depan mudah-mudahan keluar. Karena yang kita juga di teman-teman properti sering kita yakinkan kepada pemerintah bahwa kepemilikan asing ini tidak sekedar bermanfaat buat industri properti, tapi dampaknya buat FDI itu tinggi sekali. Buat foreign direct investment itu tinggi sekali. Pengalaman Malaysia pada waktu 2006 mereka terapkan yang namanya kepemilikan asing, itu FDI-nya langsung lompat. Kita kan sering ngundang rombongan pengusaha dari Middle East, datang 2-3 hari di sini untuk berinvest. Bayangkan kalau dia punya rumah di sini, bukan cuma 2-3 hari dia tinggal di Indonesia. Dia tinggal 3 bulan. Kenapa di Bali misalnya industrinya tumbuh orang bule? Sekali datang dia liburan, 2 kali liburan, ketiga kali dia mulai mikir-mikir, wah masa gue liburan terus, gue bisa bisnis apa ya di sini? Nah itu sebenarnya manfaat dari kepemilikan asing. Orang punya rumah, punya properti di sini, dia bukan hanya beli properti, tapi dia mulai untuk memikirkan bisnis Indonesia. Akibatnya sebagian dari duit-duit yang ada di luar, misalnya kalau dia orang Middle East, pasti dia tarik masuk untuk dia invest di Indonesia. Itu sudah terbukti di Malaysia, di mana FDI itu melonjak tinggi sekali pada saat mereka mulai memperlakukan kepemilikan asing. Ini kendalanya undang-undang ya? Jadi masih di DPR kurang lebih ya? Enggak, sebenarnya itu katanya nggak perlu ke DPR, tapi biasalah di Indonesia. Kan apa yang bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya? Tapi katanya sih udah mau jadi, mudah-mudahan tahun depan kita rubah paradigmanya kan sayang sekali gitu loh, ironis banget. Banyak investor kita ditarik-tarik oleh property agent untuk investasi di luar negeri, di Australia, di Singapura, tapi kita nggak bisa melakukan yang serupa untuk klien-klien besar di luar negeri begitu. Betul, dan itu kan benar-benar duit masuk fresh equity. Dan nggak perlu takut karena kan propertinya dia nggak bisa bawa pulang ke negaranya. Makanya. Dan ada jangka waktunya, begitu jangka waktunya habis, ya udah harus dikembalikan kepada negara gitu loh. Nah itu yang sebenarnya sering dilupakan. Jadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan sebenarnya. Iya, sepertinya kayaknya ada ketakutan bahwa ini menjual sepetak tanah pertiwi, ibu pertiwi gitu. Padahal kan kalau kita lihat ini justru bagus membawa masuk investasi, memperkuat devisa, dan mereka itu propertinya juga akhirnya menciptakan multiplier effect ya. Sangat, karena industri properti itu multiplier effect luar biasa. Katanya sih multiplier effect-nya kalau dari segi tenaga kerja deh yang paling gampang. Itu gimana ada yang bilang teorinya itu 1:12 gitu. Jadi kalau 101 juta perak di properti itu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi multiplier effect-nya itu adalah 12 juta, 12 kali. Karena gini, properti itu nggak bisa, kita tahu sama-sama itu padat karya. Jadi kalau properti itu pasti padat karya, membuka lapangan kerja yang luar biasa. Properti itu dengan semua industri turunannya, pabrik keramiknya hidup, dan itu kan semua lokal. Mungkin ada saniter yang sebagian masih impor, tapi sebagian besar itu komponen lokal. Oh, sudah ya? Sangat komponen lokal. Semennya lokal, semuanya lokal. Itu dampaknya luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Jasa konstruksi dan industri properti itu sebenarnya dampaknya luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi.
dan juga lapangan pekerjaan karena labor intensif tadi. Saya waktu pimpin HIPMI itu hampir 90% dari pengusaha kita yang UKM itu paling nggak bersinggungan dengan bisnis konstruksi dan properti ya. Jadi memang ini mestinya lebih banyak kebijakan yang lebih berpihak ya agar properti ini bisa didorong terus kan. Betul. Katanya apa? Pangan, sandang dan papan gitu papan. Ya. Sebenarnya kalau ya basic needs itu kan sandang, pangan, papan. Kalau sekarang karena udah mulai masuk era baru, ada 3 lagi, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Oh itu hiburan. Oh, hiburan harus. Orang sekarang walaupun duitnya pas-pasan, pengen juga terhibur. Makanya ya para pemirsa dan pendengar ini kan industri media, televisi maupun radio ini juga menjadi maju itu kan karena pada dasarnya dia sifatnya kan memberikan hiburan selain dia informasi. Ya kalau kita lihat memang ya tadi berapa? Hampir $2.000 per income per capita ya. Hampir $2.000. Itu dibanding waktu kita krisis dulu kan cuma 600. Makanya bisnis-bisnis seperti entertainment, media itu akan betul-betul booming. Tapi saya tertarik sekali nih mengenai diskusi properti. Kalau proyek yang besar selain yang di epicentrum di mana aja ya proyek Bakriland? Bakriland itu kita punya 4 sebenarnya. 1 city property, 2 landed residential, 3 hotel resort, yang 4 yang kita sebut sebagai infrastruktur property related, yaitu jalan tol dan air. Tapi yang paling besar itu memang city property hari ini di Rasuna Epicentrum. Yang kedua landed residential, itu paling besar itu Bogor. Bogor sekarang lebih dari 1.000 hektar, Bogor Nirwana. Target kita itu bahkan mungkin bisa lebih dari 5.000 hektar untuk mengembangkan Bogor Nirwana. Segede Bumi Serpong Dama itu? Iya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, memang kalau properti itu, saya juga melihat ya, kita tuh katanya krisis 2008-2009, tapi kalau dari segi turun, harga properti itu nggak pernah turun ya. Di Indonesia nggak ada cerita industri properti turun. Karena memang sebagian besar itu dibeli dengan equity. Pemirsa, para pendengar, kita bertemu lagi setelah commercial break yang satu ini.